Baik, terima kasih materinya, Mas Triana. Selanjutnya, yang terakhir, ini adalah pemaparan materi dengan topik strategi penghasilan digital di era teknologi kepada Bapak Malik Hanafi, Bapak Rivaldi Kamsurya, dan Ibu Ira Siti Rosmayanti. Disilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Sekar selaku moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Ya, sebelumnya mohon maaf apakah suara saya terdengar jelas ya, teman-teman sekalian? Terdengar jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih teman-teman semua? Ya, semoga sehat selalu ya dan tetap semangat ya meskipun ya kita bertemu secara online lewat Zoom hari ini. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan kali ini. Perkenalkan teman-teman, nama saya Malik Hanafi dari Prodi S1 Manajemen. Ya, jadi senang sekali hari ini saya bisa ada di sini bareng teman-teman semua untuk ngobrol santai ya soal tema yang ya menurut saya ini sangat penting dan seru ya, yaitu transformasi sosial melalui pelatihan digital. Nah, khususnya nanti bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang untuk mendapatkan penghasilan digital. Oke, karena ini sudah di bagian akhir, biasanya bagian akhir itu udah pada ya agak lemes-lemes gitu ya. Oke, saya mau tanya dulu nih untuk teman-teman. Sebelum kita mulai ke topik yang akan saya bahas, saya mau tanya dulu teman-teman nih yang hadir di sini nih. Ah, saya ingin tahu ini dari mana saja nih, dari domisili mana saja ini. Kalau saya sendiri pun itu dari daerah timur ya, teman-teman dari Timika, Papua, Papua Tengah ya. Saya dari Timika, Papua. Oke, silakan boleh di chat di kolom komentar. Saya ingin tahu aja nih dari mana aja nih kita nih. Wah, ada dari Bogor. Oke, Pak. Ini ya. Ada dari Pak Iwan ya. Dari Medan. Wes, Medan ya. Kemudian oh ya dari Timika ini ada teman saya ini ternyata nih, Pak Christian ini ya. Dan ada Magetan Jawa Timur. Oke. Oh, ada Bu Siti, Bu Siti. Oh Kendal Jateng. Oh iya Bu. Oh ini satu prodi nih dengan saya nih, manajemen juga nih Bu Siti. Ada Pak Rival dari Ambon hadir. Wah, Pak Abe Maluku, Banyuwangi, Semarang. Wih, Masya Allah. Wah, banyak ini ternyata teman-teman dari berbagai ini ya, ternyata ya. Berbagai apa namanya? Dari Sabang sampai Merauke ya, ada kayak ini ya. Seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman jawabannya. Berarti ini masih semangat nyimak ini berarti ya. Oke, oke. Oke, saya mau tanya lagi nih sama teman-teman nih. Ah, boleh diketik di komentar. Di sini nih, teman-teman, siapa yang sudah pernah coba jualan online atau sekarang sedang menjalankan usaha online? Atau ini belum pernah sama sekali jualan online atau bikin konten jadi reseller? Monggo, coba dijawab, diketik di kolom chat maksudnya. Wah, ada yang belum pernah tapi mau coba. Oh Bu Siti sudah. Oh iya, kalau Bu Siti lagi jualan online Bu ya? Atau buka usaha Bu? Ahmad. Oh, tapi bingung. Oh, sudah jalan Pak. Oke, oke. Belum terlalu paham. Baik. Wah, keren nih responnya teman-teman nih. Artinya sebenarnya ini kita sebenarnya sudah punya modal awal ya untuk terjun di dunia digital. Seperti itu. Jadi memang ya teman-teman,
di era sekarang ini, sebenarnya siapa saja sebenarnya itu punya kesempatan yang sama untuk memulai, baik itu jualan online atau jadi konten kreator atau membuka jasa secara digital. Yang penting, yang penting kita mau belajar nih, belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, dan saya mau sampaikan juga teman-teman, saya sendiri juga sebenarnya ini juga bukan seorang ahli ya. Saya juga masih sama-sama belajar seperti teman-teman semua. Jadi hari ini kita sama-sama sharing, tukar pengalaman, dan saling memotivasi supaya makin semangat nih memanfaatkan peluang digital seperti itu. Jadi nanti di sesi ini kita akan bahas dan ngobrol santai tentang kenapa penghasilan digital penting di era sekarang, kemudian apa saja nih peluangnya, terus bagaimana nih memulainya, dan tips supaya kita bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan penghasilan. Nah, jadi santai aja ya teman-teman, anggap saja ini kita lagi duduk bareng nih sambil cerita-cerita. Nanti kalau ada yang mau ditanya atau mau di-sharing pengalaman, monggo dipersilahkan langsung aja ya. Nah, semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat dan ya jadi inspirasi untuk teman-teman semua. Oke, next kita masuk ke latar belakang. Nah, kenapa latar belakang dari pelatihan ini? Nah, jadi teman-teman semua, nah, hari ini itu kita itu hidup di zaman atau era yang penuh peluang. Gitu. Lewat internet dan teknologi, sebenarnya siapa aja sebenarnya bisa mulai berkarya atau punya penghasilan sendiri. Jadi nggak peduli latar belakang pendidikannya apa, usianya berapa, atau tinggal di mana, seperti itu. Jadi latar belakang yang pertama ini, dari pelatihan ini, pertama, era digital itu membuka peluang pendapatan baru. Jadi dengan kemajuan teknologi yang semakin luas, kemudian semakin luasnya akses internet, dan telah membuka banyak peluang baru nih bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan. Seperti itu. Sekarang kan udah banyak ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, platform yang bisa kita manfaatkan. Misalnya, kalau teman-teman punya produk, nah, bisa langsung dijual lewat marketplace, kayak Tokopedia, Shopee, atau Facebook Marketplace. Jadi kan nggak perlu toko fisik, gitu ya. Cukup modal HP dan niat, nah, kita udah bisa nih memulai. Kemudian ada lagi yang ini yang paling banyak buat yang aktif di media sosial, seperti Instagram, TikTok, atau YouTube, nah, itu juga bisa jadi sumber penghasilan loh. Bisa untuk promosiin dagangan, bikin konten kreatif, bahkan jadi konten kreator profesional gitu. Banyak ya yang kita lihat sekarang itu awalnya ini cuma iseng-iseng aja bikin video, iseng aja. Ternyata sekarang malah dapat apa penghasilan tetap dari endorse. Seperti itu ya teman-teman. Terus kalau punya keahlian tertentu, misal teman-teman bisa desain atau nulis, kemudian ngedit video, coding, nah, sekarang itu juga banyak ya ditawarkan ya lewat platform freelance kayak Fiverr, Freelancer, atau project.co.id. Jadi jasa kita bisa dipakai itu bahkan sama orang luar negeri sekalipun. Dan yang paling penting nih teman-teman, semua ini tuh bisa dilakukan oleh siapa aja gitu. Mau ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja kantoran, bahkan yang baru lulus sekolah, semuanya punya kesempatan yang sama asal ada kemauan buat belajar dan berani nyoba. Jadi intinya sekarang tuh bukan soal siapa kamu, bukan siapa teman-teman, tapi apakah teman-teman siap untuk memanfaatkan peluang yang udah terbuka lebar di depan mata nih? Karena di era digital ini itu semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang dan sukses asal mau mulai. Seperti itu ya teman-teman. Nah selanjutnya latar belakang ini tuh yang kedua tuh, nah ini dari tadi banyak terbukanya peluang nih teman-teman, tapi ternyata nih banyak masyarakat yang belum manfaatkan platform digital gitu, belum manfaatkan secara optimal seperti itu. Nah, banyak yang banyak orang sebenarnya mau mulai. Kayak tadi saya mau mulai, ada tadi itu ya. Saya mau mulai, mau coba tapi belum pernah. Ada yang tapi bingung, nah gitu.
Nah, banyak orang yang mau mulai, tapi masih merasa ragu-ragu gitu. Ada yang merasa minder, gitu, nggak percaya diri, takut dibilang nggak mampu bersaing, gitu. Apalagi kalau udah lihat orang lain sudah lebih dulu sukses, aduh ini gimana ya, seperti itu kan. Nah, sebagian lagi bingung harus mulai dari mana nih. Misal, gimana sih cara jualan di marketplace gitu. Harus bikin akun apa dulu, atau gimana caranya bikin konten yang menarik di TikTok atau Instagram. Nah, hal-hal teknis kayak gini nih, itu biasanya sering jadi kurang karena belum terbiasa pakai teknologi atau aplikasi digital. Lalu ada juga ya teman-teman yang belum mulai, tapi udah takut gagal duluan, takut produknya nggak laku, takut dibilang norak tuh kalau bikin konten, atau takut rugi modal. Nah, sebenarnya teman-teman rasa takut ini wajar ya, apalagi kalau belum pernah terjun ke dunia digital sebelumnya. Seperti itu. Dan nggak sedikit juga yang ngerasa, ah ini bukan dunia saya gitu. Karena merasa usianya udah nggak muda lagi gitu. Atau karena nggak punya latar pendidikan di bidang teknologi. Padahal sebenarnya semua itu bisa dipelajari pelan-pelan gitu. Kita nggak perlu nih langsung jago, nggak perlu sempurna di awal. Yang penting mulai dulu gitu. Karena kalau nggak pernah coba, kita nggak akan tahu nih potensi diri kita itu sebesar apa gitu. Jadi yuk teman-teman jangan takut ya. Sekarang saatnya nih kita bangkit, kita belajar memanfaatkan peluang yang ada gitu. Karena kesempatan itu nggak datang dua kali, tapi bisa diciptakan sendiri mulai dari sekarang. Nah, itulah kenapa teman-teman hari ini kita berkumpul nih di pelatihan ini. Kita ada di sini bukan cuma dengar apa namanya dengar teori gitu, tapi untuk belajar bareng-bareng ini langkah demi langkah. Jadi pelatihan ini membantu peserta memahami cara memulai penghasilan digital, gitu. Memberikan wawasan dan keterampilan praktis kepada peserta agar mampu mengenali potensi diri, gitu. Memilih misalnya platform yang sesuai serta menyusun strategi sederhana untuk memulai memperoleh penghasilan melalui media digital. Gitu. Nah, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu. Biasa mengenal apa itu penghasilan digital, kemudian gimana cara kerja, dan yang paling penting, gimana mulainya cara yang realistis. Gitu. Nggak muluk-muluk, tapi langsung dipraktikkan sesuai kondisi masing-masing. Gitu. Nah, kita coba nanti menyampaikan susunan kerangka sederhana nih, biar teman-teman tuh punya arah. Jadi nggak cuma ikut-ikutan tren, tapi benar-benar tahu saya mau ngapain, mau mulai dari mana, dan apa target saya ke depan. Nah, nanti harapannya setelah ikut pelatihan ini, teman-teman bukan cuma dapat gambaran ya, tapi juga peluang dengan semangat baru, keberanian untuk memulai, dan rencana nyata di tangan. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu ya. Dan kalau kita yang gerak, siapa lagi? Seperti itu. Nah, yuk, oke teman-teman, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tujuan dari pelatihan ini. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari pelatihan ini? Kan kayak gitu kan. Nah, pelatihan ini dibuat supaya siapa saja tanpa melihat tadi latar belakang pendidikan atau pekerjaan itu bisa lebih paham gitu dan berani mulai langkah pertama di dunia digital. Pertama ini tujuannya dari pelatihan ini pertama peserta memahami dulu konsep penghasilan digital gitu. Jadi pelatihan ini bertujuan memperkenalkan konsep dasar penghasilan digital kepada peserta, termasuk berbagai model usaha dan potensi yang tersedia di era digital. Kedua, peserta dapat menyusun kerangka dasar bisnis di platform digital. Jadi peserta diharapkan mampu merancang rencana sederhana, mulai dari menentukan produk atau jasa, kemudian target pasar, hingga strategi promosi melalui platform digital. Yang ketiga, mendorong transformasi sosial dan ekonomi melalui teknologi. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi melalui pelatihan ini diharapkan peserta dapat memanfaatkan teknologi digital secara positif sehingga turut
mendorong kemandirian ekonomi keluarga dan memberdayakan komunitas sekitar. Seperti itu ya. Ya. Ah, Oke, belum ya. Saya belum sebentar Pak, ke slide sebelumnya dulu. Ya. Ya, oke. Jadi kita santai aja ya dulu ya, teman-teman sekalian. Kita ngobrol-ngobrol nih. Kira-kira sampai sini nih ada teman-teman mungkin yang mau sharing atau seperti apa atau ya sekedar apa ya namanya ya eh sharing pengalaman lah ada. Oke, baik. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, tadi yang ketiga itu ada tujuan yang lebih besar ya. Tadi yaitu mendorong transformasi sosial dan ekonomi melalui teknologi gitu. Nah, jadi ilmu yang kita dapat di sini itu bukan cuma berhenti di kita sendiri. Kita juga diharapkan bisa menularkan apa ya semangat digital ini ke orang-orang sekitar kita. Bisa teman, saudara, tetangga, bahkan komunitas. Bayangkan nih teman-teman, kalau semakin banyak orang sekitar kita juga melek digital, nah ini bukan hanya menguntungkan diri sendiri gitu, tapi juga membantu perputaran ekonomi lokal. Dan yang paling penting gini, ayo di sini kita belajar bareng-bareng. Yang tadi saya sampaikan, saya di sini bukan yang ahli ya atau serba tahu, saya juga masih dalam proses belajar sama seperti teman-teman semua. Seperti itu. Oke, next. Ya, sekarang kita masuk yuk ke pembahasan utama. Apa itu penghasilan digital? Seperti itu. Ya, jadi penghasilan digital adalah pendapatan yang diperoleh melalui berbagai aktivitas berbasis internet dan pemanfaatkan platform digital. Nah, seperti itu. Contohnya apa gitu? Oh, contohnya banyak sekali ya teman-teman penghasilan digital tadi. Contoh jualan online ya. Jadi menjual produk fisik gitu atau digital melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, apa Instagram Shop. Kemudian ada lagi konten kreator. Apa itu? Membuat konten edukasi, hiburan, atau vlog di platform seperti TikTok dan YouTube dan memperoleh penghasilan dari iklan, endorse, atau fitur monetisasi lainnya. Kemudian ada lagi freelance. Ini menawarkan jasa digital seperti desain grafis, kemudian penulisan artikel, ada edit video, atau jadi admin media sosial. Kemudian ada afiliasi atau dropship. Nah, model usaha ini nih model yang relatif kecil ya. Modalnya maksudnya relatif kecil, serta seperti kayak memasarkan produk orang lain gitu. Kemudian mendapatkan komisi dari penjualan atau menjual barang tanpa harus memiliki stok sendiri gitu. Oke? Next. Ya. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai penghasilan digital gitu. Sekarang kenapa penting gitu? Kenapa penting penghasilan digital? Nah, yang pertama teman-teman, waktunya itu fleksibel gitu ya. Nah, bayangin nih, kita bisa ngatur sendiri, nah gitu. Mau kerjanya pagi sambil ngopi, gitu, atau siang pas anak lagi tidur, atau malam sebelum tidur, gitu. Nggak ada jam kantor yang kaku, gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan sama real time atau kesibukan masing-masing. Nah, contoh nih buat yang masih kuliah nih, kalau ada teman-teman yang masih kuliah, bisa upload konten atau balas chat customer di sela-sela jadwal kuliah. Buat yang
Kerja kantoran, bisa update story atau bikin konten pas istirahat siang. Atau buat ibu rumah tangga nih, bisa ngerjain pesanan atau upload produk waktu anak sedang tidur siang. Nah, inilah enaknya penghasilan digital, teman-teman. Waktu kerjanya super fleksibel, kita sendiri yang jadi bosnya, seperti itu ya. Kedua, modalnya ini relatif kecil ya, teman-teman. Nah, banyak yang mikir gitu, kalau mau mulai usaha digital itu harus punya laptop mahal atau kamera canggih gitu. Padahal kadang nih cuma punya HP dan paket data aja kita udah bisa jalan gitu. Jualan online di Shopee atau Instagram ya cukup pakai HP buat foto produk gitu. Bikin konten TikTok atau Reels juga cukup pakai kamera HP gitu. Jadi admin, misalnya admin medsos untuk UMKM sekitar, bantu balas DM atau bikin story, ya juga modalnya cuma kuota internet sama HP. Intinya teman-teman, kita nggak harus nunggu punya modal besar dulu nih. Yang penting kemauan dan ide kreatifnya, seperti itu teman-teman. Yang penting ada kemauan dan ide kreatif, ada HP, ada paket data, sudah bisa memulai. Yang ketiga, kenapa penting? Nah, itu tadi. Karena online, jadi pasarnya itu luas banget, teman-teman. Bisa di nasional, skala nasional, bahkan ke luar negeri gitu. Nggak cuma jualan buat tetangga atau teman-teman sekitar, dari rumah kita bisa kirim produk nih keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri gini selama ada itu tadi HP dan koneksi internet untuk kita pasarkan dagangan kita, jualan kita. Yang keempat adalah memberdayakan diri dan sekitar. Nah, yang paling keren dari peluang digital ini, teman-teman, itu sebenarnya nggak cuma buat diri kita sendiri, tapi juga bisa berdampak ke orang-orang di sekitar kita. Contoh gini, kalau kita jualan, ya kan, kita ikut bantu keluarga punya penghasilan tambahan gitu. Kalau usaha kita makin ramai gitu, kita bisa ajak saudara atau teman-teman untuk bantu packing gitu. Ada yang jadi admin atau foto produk gitu. Kemudian bahkan nih bisnis rumahan kecil pun bisa buka lapangan kerja kecil-kecilan di lingkungan sekitar. Nah, jadi selain bantu nih ekonomi keluarga, kita juga ikut memberdayakan komunitas dan bikin perubahan nyata meski dari hal yang sederhana. Seperti itu. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya ingin tahu nih, kira-kira teman-teman kalau punya usaha digital, kira-kira mau jual apa nih? Mau jual produk apa? Atau mau bikin konten apa? Atau seperti apa nih? Siapa tahu bisa jadi inspirasi bareng-bareng. Coba di kolom komentar. Silakan teman-teman. Wah, Mas Agus, konten review produk. Wah, keren. Ada lagi? Atau mau jualan produk nih? Oke, Mas Agus saja. Oke, baik kita lanjut teman-teman. Semacam afiliatif, Pak. Oke, ya. Nah, tadi udah dijelaskan, saya udah jelaskan dari awal sampai akhir gini. Nah, sekarang yang paling penting itu eh, gimana nih? Eh, Sekarang pertanyaannya nih, kalau mau mulai gitu kan? Kalau mau mulai, gimana nih caranya? Gitu kan? Pasti kan ada caranya. Next. Nah, untuk langkah-langkah ini yang paling penting, langkah-langkah awal memulai. Ya, oke, saya persilahkan teman saya yang lebih ahli ya untuk menjelaskan. Silakan kepada Pak Rifaldi untuk menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah awal memulainya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Pak Malik. Luar biasa ya penjelasannya di siang hari ini untuk di Maluku ya. Di Maluku sekarang sudah pukul 13 lewat 35. Nah, mungkin di waktu-waktu yang seperti ini sudah suntuk atau ngantuk ya teman-teman, tapi diharapkan semoga dengan menyimak materi yang telah disampaikan tadi oleh Pak Malik bisa membuat kita lebih semangat. Oke, saya langsung saja masuk dengan seperti yang sudah dijelaskan tadi dan persilakan oleh Pak Malik soal langkah-langkah awal memulai. Nah, untuk langkah pertama, tentu dengan kita kenali potensi dan minat kita. Nah, bisa tuh tanya ke diri sendiri, kira-kira saya suka apa, bisa apa, atau apa yang bisa bikin saya semangat. Karena gini, kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai, biasanya itu lebih tahan banting, teman-teman, atau Bapak Ibu semua peserta. Karena kalau yang kita kerjakan dengan eh, rasa suka, dikatakan misalnya kita cinta terhadap sesuatu yang kita kerjakan itu, ya pasti segalanya itu akan lebih indah, akan menjadi indah. Ada orang bilang bahwa kalau sudah cinta itu gunung kan didaki, lautan kan diseberangi demi si buah hati belahan jantung, kira-kira seperti itu. Makanya kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita suka, pasti membuat kita lebih bergairah. Nah, misalnya nih terkait itu, uh, kenali potensi tadi, mungkin kita bisa bertanya ke masing-masing kita atau teman-teman, Bapak Ibu semua. Yang pertama mungkin ada saya atau Bapak Ibu teman-teman suka motret atau edit foto. Nah, itu bisa dengan jualan produk handmade sambil foto produknya sendiri. Nah, ada juga nih yang punya potensi suka ngobrol dan ya jago lah, jago bicara di depan kamera, pede di depan kamera. Nah, bisa tuh dengan bikin konten tips sehari-hari di TikTok. Seperti itu. Atau ada yang bisa menulis, suka nulis, ya bisa bantu teman-teman yang lain atau bisa bikin caption Instagram lah. Nah, atau artikel atau mungkin jadi freelance penulis. Nah, jadi yang pertama itu kita kenali dulu apa yang menjadi potensi dan menjadi minat kita. Uh, Minat kita untuk kita lakukan seperti itu Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, bisa bisa teman-teman tulis di kolom komentar atau kolom chat apa apa yang kira-kira yang bisa dari sudah kita lakukan atau sudah memulai atau apa yang paling kita suka. Di antara tadi bisa motret, suka ngobrol, atau bisa menulis. Nah, kemudian selain eh, kenali potensi, yang kedua itu kita pilih platform digital yang sesuai target. Jadi teman-teman, nggak semua platform itu cocok buat semua produk. Nah, pilih yang sesuai dengan kelebihan produk kita. Nah, misalnya produk aksesoris. Nah, kita tuh bisa dengan itu kalau lewat Instagram bisa buat uh, visual lebih kuat dan kalau di TikTok itu bisa membuat video-video pendek yang lebih kreatif. Nah, misalnya contoh seperti produk herbal bisa melalui Shopee atau berjualan ya melalui Shopee, Tokopedia dan grup Facebook jual beli. Nah, jadi pilih di mana di tools mana nih yang akan kita lakukan Instagram kah, Shopee atau Tokopedia. Seperti itu. Nah, langkah ketiga, kita buat rencana kerja sederhana. Biar nggak bingung, bisa cukup tulis yang singkat-singkat saja, sederhana. Nah, misalnya mau jual apa, targetnya siapa, lewat platform apa, bisa Instagram, atau Shopee, atau TikTok, ya bisa dipilih, dan upload beberapa kali seminggu. Nah, contoh rencana kerja mininya, misalnya kita mau upload nih, bikin rencana upload produk misalnya bros handmade dari kain perca. Nah, itu bisa pilih targetnya. Kita buat dalam bentuk tabel misalnya targetnya itu anak muda dan ibu rumah tangga
umur 20 sampai 40 tahun lah kira-kira. Lalu rencana kerjanya lewat platform yang kita pilih melalui Instagram dan TikTok. Nah, kontennya ya foto produk dan video. Upload misalnya 3 kali seminggu bisa dijadwalkan seperti itu. Bisa dipilih dalam 1 minggu 3 kali, lalu tentukan saja hari-harinya bisa Senin, Rabu, atau hari Jumat lah. Nah, untuk langkah keempat, pelajari tools digital yang digital pendukung. Nah, jadi nggak perlu ribet, cukup belajar alat bantu yang gratis-gratis saja. Jadi banyak tuh tools digital yang bisa kita pakai. Nah, kemudian dia juga masih gratis dan gampang. Pertama ada Canva. Nah, itu bisa buat desain poster promo, feed Instagram, story, bahkan video pendek. Nah, praktis banyak. Kemudian banyak juga dia template yang lucu-lucu dan profesional cocok buat kita pemula misalnya. Kemudian ada tools yang berikut itu ChatGPT. Bisa kan kita cari ide konten, bikin caption yang lebih menarik atau bantu jawab pertanyaan customer. Nah, contoh nih di ChatGPT. Tolong membuatin caption Instagram untuk produk aksesoris handmade. Nah, itu bisa seperti itu di ChatGPT. Ada juga yang berikut itu Google Trends. Nah, kita bisa lihat topik apa yang lagi ramai dicari orang. Nah, cocok tuh buat nyari ide judul video, hashtag, atau topik posting supaya lebih relevan dan banyak dicari. Jadi semua tools ini gratis versi dasarnya. Tidak harus kita tidak terlalu membuang modal besar di awal. Yang penting mau belajar sedikit demi sedikit sambil ya praktek tentunya. Intinya mulai saja dulu sambil jalan belajar dan perbaiki. Jadi tidak harus tunggu punya kamera mahal atau punya skill yang profesional seperti itu. Oke, lanjut. Nah, supaya langkah kita lebih terarah, kita bisa bikin kerangka sederhana kayak gini, teman-teman. Yang pertama, itu tentukan tujuan. Kenapa sih kita mau mulai? Apa yang sebenarnya ingin kita capai? Nah, itu. Jadi, Bapak, Ibu, teman-teman, misalnya mau jual aksesoris handmade khas daerah nih, supaya orang luar juga kenal atau suka dan ikut melestarikan budaya kita. Kemudian tentukan target audiens untuk yang berikut. Tentukan target audiens sih penting setelah punya tujuan, sekarang coba pikirkan. Atau teman-teman pikirkan, atau kita pikirkan siapa sih yang kira-kira bakal tertarik beli atau pakai produk kita. Nah, ini penting supaya konten, gaya promosi, sampai harga itu pas dan nyambung ke mereka. Nah, misalnya kita membuat target ke remaja cewek yang suka aksesoris etnik dan ibu-ibu pecinta kerajinan tangan, atau pekerja kantoran nih yang suka barang unik. Nah, lalu yang berikut itu pilih platform yang paling cocok. Nah, tentu itu penting, setiap platform itu punya karakter yang beda-beda. Jadi penting pilih yang paling sesuai sama produk dan gaya promosi kita. Nah, kayak tadi yang saya sudah katakan di awal, ada seperti Instagram, TikTok, Shopee, atau Tokopedia. Karena di Instagram bisa tuh buat upload foto produk yang estetik dan bercerita lah misalnya tentang detail, motif, warna, dan lain sebagainya. Di TikTok, ya sekarang lagi tren ya TikTok bikin video proses pembuatannya seperti itu. Lalu kalau di Shopee atau Tokopedia, nah itu bisa mempermudah transaksi jual beli. Jadi pembeli bisa langsung untuk check out seperti itu. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, terkait ini tidak harus semua platform itu kita gunakan. Ya, pilih satu atau dua dulu lah, kira-kira yang menurut kita itu paling sesuai sama produk yang akan kita lakukan, kuasai seperti itu. Yang keempat, buat rencana konten. Nah, tentu supaya postingan kita itu nggak random dan kelihatan lebih profesional, kita bisa bikin daftar konten sederhana. Bisa jadi setiap minggu udah tahu mau upload apa. Nggak bingung nih mau dadakan untuk mau upload apa. Jadi sudah dipersiapkan, ada punya rencana sebelumnya. Nah, contoh foto produk terbaru misalnya, ada bikin video proses pembuatannya,
ada testimoni ke pelanggan atau cerita-cerita di balik itu. Nah, jadi tidak perlu ribet, cukup tulis rencana mingguan. Nah, Senin misalnya upload foto produk. Nah, Rabu buat video proses pembuatannya. Dan Jumat bisa buat testimoninya, seperti itu. Yang berikut, masuk ke rencana promosi, supaya produk kita nggak cuma jadi pajangan di feed, kita perlu bikin strategi promosi kecil-kecilan, teman-teman. Tidak harus mahal, yang penting kreatif dan konsisten. Seperti contoh, bikin diskon launching lah, seperti itu. Diskon 10% atau berapa gitu untuk 10 pembeli pertama nih. Nah, lalu kemudian bisa juga dengan buat giveaway kecil-kecilan. Contoh bisa dengan tulis alasan kenapa kamu pengen punya produk tersebut, dan bisa tag dua teman kalian atau lebih lah dari itu. Nah, bisa juga dengan kerjasama dengan influencer, ya baik yang lokal atau teman-teman kalian yang punya followers loyal lah dan suka banyak barang handmade. Nah, promosi itu tidak selalu soal menghabiskan uang. Yang penting pesannya jelas, unik, dan sesuai target audiens. Nah, kalau saya tanya nih, kalau Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan sekalian peserta webinar, kalau jadi pemilih lebih suka dapat promo diskon, giveaway, atau info limited edition? Nah, coba bisa tulis di kolom chat. Nah, dan yang terakhir, ada evaluasi. Nah, tentu setelah kita posting dan jualan, nah, jangan lupa untuk cek hasilnya. Evaluasi ini penting karena penting nih supaya kita tahu apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki. Nah, kalau di Instagram bisa lihat insight-nya, misalnya postingan mana sih yang paling banyak like-nya, atau share atau disimpan. Kalau di Shopee atau Tokopedia, bisa cek tuh produk mana yang paling laris, kapan pembelinya paling banyak terjadi, atau dengan tanya langsung ke pembeli. Dengan minta saran, misalnya apa yang bikin kalian tertarik untuk beli, atau saran untuk warna atau masukan dari pembeli, dan atau model yang berikutnya untuk kita posting itu seperti apa, bisa ditanyakan kepada pembeli, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan peserta, evaluasi ini nggak harus pakai bahasa bisnis yang susah-susah atau yang ribet-ribet. Intinya cari tahu apa yang disukai pembeli supaya kita bisa bikin konten atau produk yang lebih pas dan lebih menarik. Jadi nggak harus langsung bikin rencana panjang kayak bikin proposal yang tebal-tebal ya. Kita cukup dengan buat kerangka mini. Yang penting kita punya arah, punya tujuan, dan konsisten untuk dijalankan. Karena usaha kecil yang konsisten itu seringkali hasilnya jauh lebih besar daripada rencana besar yang nggak pernah dijalankan. Seperti itu. Ya mungkin itu ya Bapak Ibu ya, cukup untuk saya. Eh, Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya yang berikut, Mbak Ira. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yang sudah dijelaskan oleh Bapak Malik dan Bapak Rivaldi mengenai materi tersebut, sedikit ada tambahan dari saya, yaitu tentang tips sukses memulai. Di sini tim sukses memulai ada konsisten update konten. Ini nih yang paling sering jadi masalah ya teman-teman. Karena apa? Kadang semangat di minggu pertama, tapi pas minggu kedua udah hilang. Padahal konsistensi itu kunci utama. Gak perlu upload tiap hari, cukup seminggu 2 kali. Yang penting rutin dan terjadwal. Contohnya nih, kalau akun kamu soal edukasi finansial, misalnya Senin upload video tips nabung, Kamis upload Q&A finansial. Terus bisa suka bikin konten hiburan, misalnya Rabu share video lucu, Minggu upload blog singkat.
Bisa juga buat kalender konten bulanan. Jadi kita tuh nggak bingung mau upload apa. Bisa juga manfaat fitur schedule, post Instagram, TikTok, dan YouTube. Terus selanjutnya ada bangun interaksi dengan audiens. Jadi jangan cuma upload lalu ditinggal tidur ya teman-teman. Kita juga bisa balas komentar, jawab DM, atau kasih like ke postingan pelanggan supaya mereka merasa dihargai dan jadi lebih dekat sama kita. Contohnya nih, ada seorang komentar, wah kayaknya enak banget. Terus kita kan harus balas, iya cobain ya, gampang kok bikinnya. Ada juga yang DM nanya resep. Kita juga harus jawab dengan ramah, bahkan bisa kirim link video resepnya. Terus bisa temukan followers yang bikin ulang resepmu, repost atau kasih like dan komen. Wah, hasilnya keren banget. Makasih udah nyoba. Terus selanjutnya ada gunakan hashtag dan fitur promosi. Misalnya nih, pakai hashtag yang relevan. Upload upload reels atau stories di Instagram, live streaming atau fitur Shopee Live. Ini cara yang simple untuk memperluas jangkauan konten tanpa harus bayar iklan. Contohnya, pakai hashtag seperti resep harian, masakan rumahan, atau ide menu harian, jajanan viral. Bisa juga upload reels, cara bikin tahu cabai garam, atau bisa buat story behind the scene, lagi belanja bahan, atau potong bawang. Penonton tuh suka konten yang natural gitu. Atau bisa dengan live streaming, masak resep simple sambil jawab pertanyaan followers. Bisa juga kalau jualan, manfaatkan Shopee Live atau TikTok Shop Live sambil demo masak produk yang dijual. Terus ada juga terus belajar tren digital. Nah, di dunia digital itu cepat banget berubah. Hari ini tren Reels, besok bisa jadi tren live shopping. Jadi, penting banget untuk selalu update tren atau bisa coba tool baru atau ikut webinar seperti ini. Jadi, teman-teman, gak harus langsung sempurna. Yang penting, kita itu mau belajar dan konsisten. Dari langkah kecil bisa tumbuh jadi peluang besar. Oke teman-teman, dari 4 tips ini kalian paling butuh fokus bagian mana? Konsistensi, bangun komunikasi, atau belajar tren baru? Tulis di chat ya. Oke, terima kasih Bu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa jadi langkah awal untuk teman-teman mencoba berkreasi dan membuka jalan rezeki baru. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berbagi ilmu dengan kita. Mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya, boleh raise hand atau angkat tangan, atau bisa disampaikan melalui kolom chat. Mungkin kita batasi sekitar 2 orang atau 3 orang. Silakan teman-teman. Ya, alhamdulillah sudah sangat jelas, Kak. Ya, terima kasih. Gimana teman-teman yang lain? Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Budi. Enaknya untuk menghasilkan uang pakai platform apa, Kak? Nah, boleh silahkan kepada para narasumber, mungkin Pak Malik ya bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Budi. Silakan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Pak Budi. Keren banget nih pertanyaannya. Ini yang sebenarnya dari pelatihan ini ya. Gimana nih
untuk menghasilkan uang, kira-kira pakai platform apa ya? Tadi gini, banyak ya teman-teman untuk menghasilkan itu. Tadi tergantung dari kita ini apa yang mau kita tawarkan seperti itu. Contoh, tadi kalau kita mau jualan online, misal jualan fisik, ya di situ ada Tokopedia yang kita bisa gunakan platformnya atau Shopee seperti itu. Kalau kita tadi ada yang suka buat apa ya namanya itu, hmm, foto-foto misal gitu kan. Nah, foto-foto atau suka berkreasi gitu, bisa di Instagram Story dan lain sebagainya seperti itu. Misal ada yang suka nulis tadi yang dijelaskan sama Pak Rivaldi ya, bisa bisa bantu temen tuh bikin caption di Instagram, artikel atau jadi freelance penulis kayak gitu. Ada yang suka ngobrol-ngobrol biasa gitu, ngobrol-ngobrol atau lumayan pede di depan kamera. Bisa tuh menggunakan apa namanya TikTok, ya kan? Kan sering tuh TikTok atau enggak di YouTube. Nah, kalau pede nih, kalau pede, saya nih hobinya ngobrol nih depan kamera nih, ini oke, itu yang paling cocok seperti itu. Seperti itu ya, Pak Budi, gitu. Kalau untuk jasa editing, apa kalau untuk jasa editing apa bisa? Maksudnya apa bisa? Maksudnya gimana ini, Pak Budi? Maksudnya kalau jasa editing pakai apa gitu ya? Platform apa gitu yang digunakannya? Untuk jasa editing, apa bisa pakai Shopee? Eh ini ya, kalau di Shopee itu kan kebanyakan kan menawarkan suatu produk ya, produk atau jasa. Kalau yang dimaksud jasa editing di sini bisa menawarkan jasanya ya. Menawarkan jasa editing bisa kok saya pernah itu kalau store atau enggak cari-cari misalnya saya mau buat logo misalnya untuk toko saya gitu. Saya cari nih logo ini. Nanti biasa ada muncul tuh di marketplace-nya di Shopee di daftar ini. Ini nih ada jasa buat logo sekian-sekian, ada jasa buat ini. Bisa Pak, silahkan Pak itu. Heeh. Tapi kalau untuk editingnya teman-teman itu biasa yang paling mudah dan gratis itu di Canva teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu punya produk nih, produk usaha jualan, misalnya makanan atau minuman gitu. Bingung cari referensinya di mana ya? Nah, boleh teman-teman gunakan Canva. Canva itu paling mudah gitu. Kita cuma tinggal masuk, kemudian itu gratis, kemudian sudah disiapkan banyak sekali template-templatenya. Kita tinggal cuma ganti apa namanya kata-katanya, kemudian apa lagi ya, kalau gambar dan lain sebagainya udah disiapkan gitu. Jadi kita hanya ngedit-ngedit sedikit aja, kemudian kita upload, wah itu udah kayak profesional gitu, padahal hanya ngedit-ngedit sedikit aja. Ya, seperti itu ya. Eh, Jawaban dari saya, mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, silahkan. Dari Pak Rivaldi atau Bu Ira, monggo. Ya, baik. Terima kasih Pak Malik atas jawabannya. Mungkin kira-kira ada yang ingin ditambahkan Pak Rivaldi atau Bu Ira atau Pak Triana Juliansa atau Pak Hasbini. Oke, mungkin cukup jelas ya penjelasan dari Pak Malik, Pak Budi. Selanjutnya di kolom chat telah ada eh, link untuk post-test kepada para peserta diharapkan untuk dapat mengisi
post-test tersebut. Jika ada kendala atau masalah bisa disampaikan di kolom chat. Oke, jika memang sudah bisa mengakses link post-test yang sudah disediakan dan jika tidak ada kendala, eh, kita tutup ya. Mungkin sebelumnya terima kasih kepada para narasumber dengan ilmu yang telah diberikan sangat luar biasa, mulai dari masing-masing materi yang dipaparkan ada dampak negatif, dampak positif, sampai terakhir ada langkah-langkah dan kerangka dasar gimana sih cara memulai untuk menghasilkan penghasilan digital tambahan seperti itu. Mungkin rangkaian materi telah kita lalui bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta yang telah aktif mengikuti kegiatan ini. Silahkan jangan lupa untuk mengisi presensi dan mengisi post-test terlebih dahulu. Sebelum menutup acara ini, mari kita abadikan momen bersama melalui foto bersama. Jadi dimohonkan kepada peserta untuk dapat menyalakan kameranya. Kepada panitia disilakan. Oke, demikian rangkaian acara seminar pelatihan transformasi sosial dalam pelatihan digital. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih. Ya, terima kasih kepada narasumber dan peserta yang sudah hadir. Saya mohon maaf bila ada salah pengucapan dan penyampaian. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam dan salam warahmatullahi sehat untuk kita semua. wabarakatuh. Satu.